Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Kiranya Allah tetap memelihara kehidupan saudara saat ini, sehingga saudara tetap menikmati sukacita, damai sejahtera, serta penghiburan sorgawi di tengah-tengah apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan atas seluruh pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai kepada saat ini. Kami bersyukur kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon bimbingan Tuhan bagi kami semua, sehingga firman Tuhan kembali memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan dari perikop yang kita baca ini adalah dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap kita yang sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak terlepas dari firman Allah. Oleh karena firman Allah, kita pada akhirnya mengalami kelahiran kembali, percaya kepada Yesus Kristus yang mengubahkan hidup kita yang tadinya berada dalam kegelapan dosa dan cengkraman kuasa iblis. Sekarang kita berada di dalam terang persekutuan yang kekal dengan Allah. Dan oleh firman Allah jugalah kita bisa bertumbuh di dalam iman dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Ini bukti bahwa firman Tuhan sangat berperan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi tidak hanya itu saja, saudara. Kita pun sesungguhnya juga dipanggil
dan diutus Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Jadi kita tidak hanya menerima dan mengalami kuasa firman Allah yang mengubahkan hidup kita, kita pun juga dipanggil Tuhan dan diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, memberitakan firman Allah tidak hanya dimengerti dengan berkhotbah saja. Memberitakan firman Allah bisa dilakukan dalam sebuah percakapan, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah nyanyian, dalam menanggapi sebuah peristiwa, disampaikan dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk tulisan. Nah, di era internet ini, firman Tuhan bisa disampaikan dalam bentuk postingan di media sosial, baik dalam bentuk video, audio, maupun teks. Jadi, kita sesungguhnya bisa dengan bebas untuk menyampaikan atau memberitakan firman Allah kapan saja dan di mana saja, dan tidak terbatas hanya pada saat berkhotbah saja. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi pertanyaan, berapa banyak orang Kristen yang sesungguhnya setia menunaikan panggilannya untuk memberitakan firman Allah? Mengapa masih banyak orang Kristen yang sulit, enggan, bahkan takut atau ragu-ragu untuk memberitakan firman Allah? Apa sesungguhnya yang membuat orang Kristen merasa sulit, merasa enggan, merasa takut atau ragu-ragu untuk memberitakan firman Allah? Perikop yang menjadi renungan kita hari ini mengisahkan tentang panggilan dan pengutusan Yehezkiel sebagai seorang nabi. Nabi itu adalah seorang yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Allah. Tetapi tahukah saudara bahwa meskipun jabatan nabi di zaman ini sudah tidak ada lagi, tetapi fungsi kenabian itu masih ada. Tahukah saudara bahwa sebagai orang yang beriman kepada Kristus, setiap kita sebenarnya dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian, yaitu memberitakan firman Allah. Nah, berdasarkan perikop yang menjadi renungan kita hari ini, kita bisa melihat ada beberapa prinsip dari tema renungan hari ini, dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Allah. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara, berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat 2, di sini kita melihat prinsip yang pertama, yaitu Tuhanlah yang memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Allah. Di dalam perikop ini kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan sendiri yang memanggil dan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan firman Allah dalam sebuah peristiwa supranatural, yakni dalam bentuk penglihatan. Kita bisa lihat itu dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang kedua. Nah, panggilan Yehezkiel sebagai nabi ini dinyatakan dalam sebuah penglihatan. Di dalam penglihatan tersebut, Yehezkiel mendengar dengan jelas serta meyakini suara Tuhan yang berfirman. Pasal 1 ayat 28 dan juga pasal 2 ayat 1 sampai 2, dan yang juga mengutus dia untuk pergi memberitakan firman Allah. Pasal 2 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Nah, sama seperti Tuhan memanggil dan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan firman Allah, maka kita pun juga yang beriman kepada Kristus, kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tunaikan panggilan Tuhan ini. Panggilan Tuhan bagi kita untuk pergi menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Prinsip yang kedua, berdasarkan ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima adalah kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Allah kepada orang berdosa
supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Kepada siapa Yehezkiel diutus untuk memberitakan firman Allah? Yehezkiel diutus kepada orang Israel, bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Tuhan, yang telah mendurhaka terhadap Tuhan, ayat 3, yang keras kepala dan tegar hati, ayat 4, kaum pemberontak, ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Saudara, Tuhan tidak membiarkan umat Israel tersesat dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan panggil, Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka dengan satu tujuan, yaitu supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan dipulihkan serta diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang sama berlaku juga bagi kita saat ini. Saudara, ada banyak orang yang masih hidup di dalam dosa dan kefasikan. Masih banyak orang di sekitar kita yang tersesat dan dibelenggu oleh kuasa setan-setan. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan, kepada mereka yang telah meninggalkan hukum Tuhan, kepada mereka yang melawan Tuhan, kepada mereka yang keras kepala dan tegar hati, kepada mereka yang masih hidup di dalam dosa. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak mudah memang, saudara. Pasti berat dan penuh pergumulan untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka. Tetapi bagaimanapun Tuhan sudah panggil kita, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan firman Allah kepada mereka, dan kita harus taat apapun konsekuensinya. Saudara, jika kita mengasihi mereka, maka kita harus menyampaikan firman Tuhan supaya mereka tidak binasa karena dosa-dosa mereka. Jika kita mengasihi mereka, maka kita tidak akan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam dosa, terus-menerus hidup dalam kefasikan, terus-menerus hidup dalam kegelapan, dalam cengkraman kuasa-kuasa setan. Tapi kita pergi untuk menyampaikan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan dari itu semua. Kalau kita memiliki hati Bapa bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang ada di dalam kegelapan, bagi mereka yang masih hidup dalam cengkraman kuasa setan-setan, maka kita pasti memberitakan pesan Tuhan supaya mereka dibebaskan dan diselamatkan dari itu semua, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka dapat kembali kepada jalan Tuhan, mengalami pemulihan dan keselamatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka, karena hanya firman Tuhan sajalah yang bisa membawa mereka keluar dari kuasa setan, dari perbudakan dosa, dan juga hanya firman Tuhan sajalah yang bisa membawa mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan. Prinsip yang ketiga, berdasarkan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 adalah kita harus berani menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang hidup di dalam dosa. Saudara, Yehezkiel diperintahkan Tuhan supaya jangan takut, supaya berani, tidak takut untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat yang telah memberontak kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi berbagai macam konsekuensi, seperti misalnya dimusuhi, dijauhi, dikucilkan, diejek, difitnah, disingkirkan, dipersulit kehidupannya, bahkan dipenjara, dianiaya, atau mungkin dibunuh sekalipun. Meskipun demikian, Tuhan berjanji untuk menguatkan Yehezkiel sehingga dia berani, tidak takut dan gentar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, entah mereka mau mendengar atau menolak firman Tuhan tersebut. Saudara, memang benar,
tidak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang memberontak kepada Tuhan atau kepada mereka yang keras kepala dan tegar hati. Tentu saja bisa jadi ada konsekuensi yang harus dihadapi dan dialami. Entah itu mungkin kita dimusuhi, dijauhi, dikucilkan, diejek, difitnahkan segala yang jahat, kita dipersulit, bahkan kita dianiaya. Ada harga yang harus dibayar. Bisa jadi ada rasa takut dan gentar. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk menyampaikan pesannya meskipun ada rintangan dan konsekuensinya. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap menyampaikan pesan firman Tuhan tersebut. Entah ada yang mau mendengar atau menolak firman Tuhan tersebut. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai, akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita pada akhirnya berani untuk menyampaikan firman Tuhan meski ada harga yang harus dibayar. Saudara, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Mereka mau mendengar atau menolak firman Tuhan, itu urusan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia sehingga mereka bertobat, atau Tuhan membiarkan manusia tetap mengeraskan hatinya dan pada akhirnya menolak firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tidak perlu takut dalam memberitakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, entah orang mau mendengar atau menolak. Mari kita berani memberitakan firman Allah, karena Tuhan pasti akan menyertai, pasti akan menolong dan menguatkan kita di dalam menyampaikan firman-Nya kepada semua orang. Prinsip yang keempat dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah kita harus sampaikan firman Tuhan tanpa kompromi. Saudara, Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ketaatan dan tanpa kompromi. Sekalipun memang ada rintangan dari orang-orang yang keras kepala dan tegar hati, Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan berupa nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ayatnya yang ke-10. Nah, istilah nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan ini menunjukkan bahwa pesan firman Tuhan itu keras. Pesan firman Tuhan itu tidak kompromi. Pesan firman Tuhan itu bersifat menegur. Hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Kadangkala firman yang harus kita sampaikan keras, tidak kompromi, dan bersifat menegur. Saudara, ini tidak mudah. Bisa saja kita mungkin dilawan. Bisa saja mungkin kita diejek. Bisa saja mungkin kita dimusuhi, dikucilkan, dianiaya. Ini tidak mudah, saudara. Tetapi kita diminta, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk taat menyampaikan firman Tuhan tersebut sesuai dengan apa adanya, tanpa mengurangi atau menambahi kualitas substansi firman Tuhan tersebut. Kita diperintahkan Tuhan untuk tetap menyampaikan firman Tuhan tersebut tanpa dimodifikasi, ya, menyesuaikan dengan keinginan manusia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita taat untuk sampaikan firman Tuhan. Biarpun firman Tuhan tersebut keras, tidak kompromi, atau bersifat menegur. Jangan coba-coba kita mengurangi atau menambahi firman Tuhan, atau memodifikasi firman Tuhan demi untuk kepentingan manusia, atau hanya karena kita takut supaya tidak dikucilkan, supaya tidak dimusuhi, supaya tidak dimarahi, dan seterusnya. Mari kita taat sampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa adanya, tanpa memodifikasi kebenaran firman Tuhan tersebut disesuaikan dengan keinginan manusia. Tujuannya jelas. Semua ini kita lakukan. Kita memberitakan firman Tuhan dengan keras dan tidak kompromi, bahkan bersifat menegur. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, dan bukti bahwa kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka bertobat dan tidak binasa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 prinsip
yang kita bisa lihat dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita terus memberi diri untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya. Tapi mari kita memberi hati kita untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Dan mari kita juga terus memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada, supaya banyak orang bertobat dan dibaharui oleh Tuhan. Kita akan mengalami kemajuan. Gereja kita akan mengalami kemajuan kalau kita sedia untuk dikoreksi dan dibaharui oleh firman Tuhan, serta gereja kita setia untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami mendengarkan pesan Tuhan, di mana kami diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Entah itu mungkin salah satu anggota keluarga kami, entah itu mungkin keluarga besar kami, entah itu mungkin tetangga kami, teman, saudara kami di gereja, teman di kantor, di sekolah, atau dimanapun juga. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan terlebih dahulu membentuk dan mengoreksi kami, membaharui kehidupan kami, sehingga kami siap dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Kami diingatkan juga bahwa ada konsekuensi dalam kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan keberanian bagi kami, sekalipun ada konsekuensi yang harus kami tanggung, sekalipun ada harga yang harus kami bayar, tetapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.